Nah, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa punya kesempatan untuk datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman-Nya. Tadi lagu pujian yang sangat indah ya, terutama dua lagu yang terakhir itu berbicara tentang anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah menerima kasih Tuhan, anugerah keselamatan, tentunya dalam hidup kita sehari-hari, kita bisa mengalami berbagai banyak kesulitan. Terutama bagi kita yang dalam keadaan lansia atau sudah usia lanjut ya. Nah, tentunya kita punya pergumulan yang cukup membuat kita mungkin seperti mau putus asa atau kita menjadi kecewa. Kenapa? Karena umur kita membuat kita menjadi terbatas ya. Baik dalam hal kekuatan, kesehatan, daya ingatan, dan lain-lain. Nah, kita mungkin dalam kondisi usia lemah ini, usia indah, kita sering mengalami yang namanya sakit penyakit. Seperti tadi pagi ya, Ibu Manlen, padahal tadi malam, Jumat malam, dia bilang dia pasti ikut ya. Tetapi pagi-pagi dia WA saya, bukan WA, dia telepon. Ya, dia bilang, Lose minta maaf, pagi ini saya kurang sehat, tiba-tiba pusing ya, masuk angin, jadi memilih untuk tidak datang ya, pagi-pagi tadi ya. Nah, jadi itulah yang bisa dialami kebanyakan para usiawan ya. Nah, mungkin kita merasa lelah ya, karena hari ini kita sudah sembuh, nah minggu depan kita bisa sakit lagi. Ya. Kadang sakit yang sama terulang-ulang, ya, seperti Ibu Pekcu ya, saat ini kan masih merasakan pergumulan sakit gatal-gatal di bagian kulit ya. Walaupun sudah melakukan banyak cara pengobatan, tetapi sejauh ini ya belum sembuh secara total. Walaupun ada merasa lebih baik ya dengan pengobatan yang dilakukan. Nah, mungkin Ibu Pekcu ya merasa mau sampai kapan hal ini? Ya, mau sampai kapan hal ini? Nah, tetapi suatu hari ya kalau kita terus bersandar kepada Tuhan, ya Tuhan akan menolong kita. Ya. Saya dulu juga punya pergumulan yang berat, kaki saya ya yang sebelah kiri. Itu pernah keseleo waktu saya masih mahasiswa. Dan itu bertahun-tahun tak sembuh. Saya pikir, waduh ini bisa jadi permasalahan besar ya, karena tak bisa jalan banyak ya, karena saya suka pergi keluar, penginjilan, kunjungan. Nanti saya sebentar lama jalan, dia sudah sakit. Ya, apalagi nanti kalau sudah tua ya, wah mungkin makin cepat pakai kursi roda mungkin ya. Nah, tetapi dengan pertolongan Tuhan ada famili ya, dia kasih obat ya. Saya minum 2 kali, malam dan besoknya ya, siang. Sampai saat ini saya tidak merasakan sakit lagi. Walaupun saya sudah jalan kemana-mana ya, saya tidak merasakan sakit lagi di bagian kaki saya kiri. Nah, jadi dalam kondisi seperti demikian, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Kita harus selalu ingat, kita punya Tuhan. Tuhan yang selalu menjadi sumber apa? Sumber kekuatan dan sumber pertolongan bagi kita. Maka yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat di firman Tuhan tadi Yesaya pasal 40 ayat 29 ya. Nah, di situ dikatakan Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada
yang tiada berdaya. Nah, apa maksudnya dia memberi? Lanjut, Ose. Nah, di situ dikatakan bahwa Tuhan itu Maha Pemurah. Ya. Dia tidak menahan-nahan kebaikan. Tuhan kita Maha Pengasih. Dan tanpa menuntut balas, Tuhan begitu mengasihi kita. Sehingga dikatakan dia memberi kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah, orang yang lelah tadi saya sudah katakan, ya, bisa dalam hal pekerjaan, ya kita merasa capek pekerjaan kita ya. Mungkin usaha kita tidak lancar atau mungkin karena banyak yang harus diurus sehingga membuat kita lelah. Dan kita merasa, aduh saya tidak sanggup lagi. Ya. Atau kita memiliki pergumulan hidup, ya, seperti sakit, ya. Nah ini yang dirasakan kebanyakan kan lansia. Nah, seperti yang dialami misalnya Ibu Celisong ya, yang mengenai saraf di belakangnya ya. Nah itu adalah pergumulan hidup. Bergumul artinya apa? Kita merasa berjuang ya, berjuang untuk menjalaninya, untuk mengatasinya. Itulah namanya kita bergumul ya. Bisa juga karena masalah perasaan kita, emosional kita. Ya, misalnya kita merasa kesepian sehingga kita sedih ya. Kita menangis, kenapa begini keadaan saya? Atau mungkin kita marah-marah ya. Ada orang yang karena kondisi tertentu cepat sekali tidak stabil emosionalnya ya. Nah, misalnya ya cepat marah. Nah, ama akong semuanya ketika sudah lansia pastilah merasakan yang namanya kesepian dibandingkan dulu waktu kita masih muda ya. Kalau kita masih muda, paling kalau kita merasa sepi kita pergi keluar, betul tidak? Kita pergi ke tempat kedai kopi kah, ya, atau kita bertemu dengan teman-teman kita. Kita tidak akan merasa kesepian. Setidaknya kita di tempat kerja pastilah kita memiliki suatu komunitas yang membuat kita ya menjadi sukacita. Nah, tetapi kalau sudah lansia, sudah sangat sulit. Contohnya lah, kita anggap misalnya Pak Petrus, salah satu anggota lansia kita. Nah, sekarang kekuatannya kan sangat berkurang ya. Nah, mau kemana-mana harus dibantu. Puji Tuhan sudah datang ibadah hari Minggu lagi ya. Tetapi kalau merasa seperti sepi ya kan tidak seperti dulu ya. Wah, saya mau pergi ke sana, ke situ ya. Itu yang kita bisa hadapi. Inilah kondisi yang dinamakan lemah. Ya, lemah. Makanya di situ dikatakan Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah. Lelah atau lemah karena pergumulan hidup. Lalu di sini dikatakan kepada yang tiada berdaya. Ya, tiada berdaya itu maksudnya apa? Yang merasa putus asa. Putus asa. Seolah-olah sudah saya tidak mau lakukan apa lagi, saya menyerah saja. Seperti tidak ada lagi pengharapan. Ya. Di situ dikatakan yang tidak punya kemampuan. Mungkin kita mau ya melewati masalah yang kita hadapi, tapi kita tidak punya kemampuan. Apa daya? Nah, apalagi kalau kita sudah lansia, apa daya? Yang itulah kondisi yang namanya lansia ya. Apa yang mau dilakukan? Tidak ada. Mau tidak mau kita setiap manusia, bukan hanya Bapak Ibu, setiap manusia. Kami pun nanti kalau Tuhan kasih umur yang panjang, kami pun akan menghadapi seperti demikian. Itu adalah kondisi yang harus kita hadapi dan kondisi kita pada saat itu tiada berdaya ya, tidak mampu ya. Atau kehilangan harapan. Mungkin kita sudah berusaha, tapi kita sudah merasa, apalagi yang saya mau lakukan, sudah mentok. Misalnya,
Ibu Pecu kan, sudah berobat kemana-mana. Kemarin waktu kami kunjungan ke Ibu Celisong, ada Pak Pendeta ya, lalu anak dari Ibu Celisong yang perempuan ya, dia jelaskan sama kami, sama Pak Pendeta, dia kasih tahu nama dokternya, dokter ini, dokter ini, dokter ini, dokter ini. Banyak juga dokter yang sudah dijalani ya. Lalu terapinya juga sudah ada beberapa kali, kemarin berapa 30-an ya. 30-an lebih terapi sudah dia jalani. Mungkin saya dengar kata Ibu Celisong berapa puluh terapi ya kemarin. Dia ada sebut berapa kemarin Ibu sebut angkanya, berapa kali terapi sudah? Berapa banyak terapi sudah lakukan? Yang Batam Center, Aula Bros. Berapa? 50? 20? Wah, 20 kali lebih. Nah, saya dengar perkataan Ibu Celisong, dia sebutkan angkanya kan, wah, seperti orang yang, wah saya sudah lakukan banyak ini. Lalu anaknya kan uraikan dokter-dokternya kan. Ya, jadi saya pun pikir, saya mengerti lah maksud mereka itu, kami sudah lakukan banyak cara ya. Mungkin kita pikir sudah mentok ya, tak ada lagi jalan keluarnya, tak ada harapan. Inilah orang-orang yang dinamakan oleh firman Tuhan tadi, tiada berdaya. Nah, kondisi seperti demikian. Ya, tiada berdaya. Namun, di bagian firman Tuhan ini kan dikatakan, dia memberi kekuatan. Memberi kekuatan artinya apa? Bukan kekuatan tenaga seperti otot ya. Tiba-tiba tadi kita kurus, lalu tiba-tiba otot kita besar, lalu punya tenaga. Bukan. Kekuatan itu artinya apa? Semangat, ya. Jiwa yang penuh pengharapan. Kalau tadi kita lesu, kalau tadi kita merasa tidak ada jalan keluar, pikiran kita sudah, orang mengatakan sudah mentok ya, sudah mumet gitu, sudah stres. Tapi di sini dikatakan Tuhan memberikan kita kekuatan, artinya semangat di dalam jiwa kita, tidak putus harapan, kita kembali bangkit. Dan itu Tuhan yang memberi. Manusia belum tentu bisa memberikan kita kekuatan seperti demikian. Manusia kan biasanya memberikan kita semangat. Tapi nasihat mereka atau dorongan mereka untuk memberikan kita semangat, sesungguhnya itu hanya sesaat saja. Tapi kalau Tuhan yang menguatkan kita, menghibur kita, kita terus ya bisa menjalaninya ya. Nah, di situ dikatakan firman Tuhan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi begini, kita punya semangat awalnya kan. Lalu kita berusaha ini. Tapi mentok sehingga dikatakan tiada berdaya. Kita seperti sudah lakukan banyak cara ini. Semangat kita sudah berhenti di situ. Tapi Tuhan mengatakan dia akan menambah semangat sehingga kita punya lagi semangat yang terus ya berjalan lagi. Jadi modal kita semangat dalam diri kita itu tidak cukup. Karena ada waktunya kita merasa sudah mentok, sudah saya tak bisa lakukan apa lagi. Dan kita langsung berhenti. Tapi Tuhan menambah lagi semangat kita sehingga kita kembali lagi maju. Kita lihat di ayat selanjutnya, ayatnya ke-30. Nah, di situ dikatakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Apa maksud daripada firman Tuhan ini? Nah, di situ dikatakan orang muda. Orang muda ya pastilah seperti kami ya, umur-umur 20-an, atau belasan, atau yang masih 30-an lah ya. Tapi kalau sudah 40-an, 50-an, kalau 40-an mungkin lah masih bisa. Tapi kalau 50 ke atas ya sudah mulai menurun ya. Nah, orang-orang muda di sini dikatakan pun bisa lelah. Teruna itu adalah orang-orang yang gagah. Itu maksudnya ya. Juga bisa tersandung. Apa maksud daripada firman Tuhan ini? Maksudnya begini. Kekuatan sejati manusia itu
tidak bisa hanya diandalkan karena umur. Kenapa? Di situ firman Tuhan mengatakan, orang-orang muda pun juga terbatas kekuatannya. Kalau hanya mengandalkan kekuatan manusia, sekalipun dia masih muda, juga terbatas kekuatannya. Itu adalah fakta tentang kita manusia. Memang kalau dibandingkan anak muda dengan lansia, memang kekuatan anak muda itu lebih besar ya. Masih energi. Tapi sesungguhnya kalau kita mengerti secara mendalam, orang-orang muda pun tidak bisa membanggakan sekali atau mengandalkan kekuatannya sendiri. Kenapa? Karena kodrat manusia terbatas kekuatannya. Sekalipun dia masih muda, di sini dikatakan bisa lelah. Ya orang muda juga bukan dalam arti tidak terbatas kekuatannya, tidak. Orang muda seperti kami ini juga ada waktunya kami terbatas. Mungkin melangkah kami lebih jauh lah daripada lansia. Oh, lansia melangkah mungkin 2 langkah, kami mungkin bisa melangkah 10 langkah. Tapi ada batasnya juga. Kami bisa mentok juga. Kalau kita melihat kan faktanya ada anak-anak muda sampai dia stres dan ada juga yang sampai bunuh diri. Kenapa? Karena dia sudah merasa saya tak bisa lagi, saya tak mampu lagi. Dia merasa menyerah. Atau setidaknya ada anak-anak muda yang kebanyakan kan asam lambung, betul tidak? Asam lambung itu bukan hanya karena tidak teratur makan, tapi karena kepikiran. Kebanyakan karena pikiran ya, stres ya, mikirin banyak hal ya, tuntutan-tuntutannya. Bisa juga dalam arti seperti demikian ya. Terbatas kekuatannya, walaupun dia masih muda. Nah jadi maksudnya adalah kita tidak bisa mengukur diri kita bisa mengatasi masalah karena faktor umur. Tidak, bukan itu penentunya. Walaupun memang ada pengaruhnya dalam hal kekuatan. Jadi maksudnya begini, para lansia, Bapak Ibu, sama Akong, jangan merasa, oh saya sudah lansia, bukan lagi seperti masa muda yang punya kekuatan. Ya sudah, saya tidak punya lagi harapan, saya lesu, saya kecewa, saya putus asa. Udahlah, itulah kondisi saya. Tidak. Mungkin kita pikir seandainya saya masih muda. Ya memang, kalau kita masih muda, kita bisa punya kekuatan lebih. Tapi sesungguhnya juga terbatas kekuatan. Maka, yang kita harus butuhkan kekuatan itu adalah Tuhan sendiri. Kalau kekuatan dari Tuhan, itu tidak terbatas. Oh, kekuatan manusia terbatas juga. Walaupun dia masih muda. Makanya di situ dikatakan ya, orang muda pun bisa lelah. Ya karena tuntutan atau pergumulan hidup. Teruna-teruna meskipun muda dan kuat, tetap bisa tersandung, bisa jatuh, bisa gagal. Ya. Orang-orang muda pun bisa buat banyak kesalahan, jatuh. Ya. Walaupun dia punya kegagahan, ya visi yang kuat, dia juga bisa benar-benar terpuruk di dalam kesulitan. Bisa juga alami. Nah, tetapi di ayat yang keempat 31, di situ dikatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nah, ini yang harus kita pelajari Bapak Ibu ya. Di situ dikatakan menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan kan artinya menunggu-nunggu ya. Berharap terus. Ya. Itulah maksudnya menanti-nantikan. Nah, menanti-nantikan Tuhan di sini artinya apa? Terus percaya kepada Tuhan. Walaupun kita lansia, bukan berarti iman kita semakin lemah. Fisik bisa semakin lemah, ingatan bisa semakin turun. Tetapi iman kita tidak boleh semakin lemah mengikuti fisik kita. Iman kita harus tetap berkobar-kobar. Ya, harus tetap teguh kepada Tuhan Yesus. Terus percaya kepada Tuhan Yesus. Apalagi ya, saya bilang lansia kan, Bapak Ibu kan jauh lebih berpengalaman dari kami, betul tidak? Lalu dari pengalaman-pengalaman itu bagaimana Tuhan telah menolong Bapak Ibu, harusnya ini menjadi modal yang sangat besar ya. Di masa lansia kita bisa lebih bersandar kepada Tuhan.
Karena kita sudah mengalami banyak hal, peristiwa-peristiwa, cerita-cerita bagaimana kita dilepaskan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Maka masa lansia ini tetap kita percaya kepada Tuhan. Sampai akhir hidup kita ya, kita terus berharap kepada Tuhan. Sampai kita tutup mata. Di situ dikatakan berharap. Berharap artinya apa? Terus ya, mengharapkan, terus meminta, terus menunggu jawaban pertolongan daripada Tuhan. Berharap. Lalu di situ dikatakan lagi bergantung sepenuhnya. Jadi tidak ada yang bisa kita andalkan selain Tuhan. Jangan bergantung kepada manusia saja. Nah, kita sebagai lansia mungkin kita punya anak-anak, saudara-saudara yang bisa kita harapkan untuk membantu kita. Tetapi kita harus tahu, kita pun tidak bisa menuntut 100% kepada mereka. Mereka pun punya urusannya sendiri. Ya, mungkin karena kesibukan, rasa capek yang mereka alami, sehingga kita merasa ya, waduh, seolah-olah anak saya kurang memperhatikan saya. Ya, dan kita menjadi putus asa. Makanya kita hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, berharap kepada Tuhan. Di situ dikatakan menanti-nantikan Tuhan. Tuhan akan memulihkan kita. Di situ dikatakan Tuhan ya akan memberikan kekuatan baru, memulihkan kita. Jadi kekuatan lama sudah pudar, sudah mau berhenti, tapi Tuhan memberikan kita semangat kembali, kekuatan baru, bahkan mungkin lebih besar daripada sebelumnya. Dan tidak hanya secara fisik ya, kita berdoa Tuhan berikan saya kekuatan, tapi lebih pentingnya adalah jiwa kita, iman kita kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menanti-nantikan Tuhan? Maksudnya adalah bagaimana kita menunjukkan bahwa kita ini menanti-nantikan Tuhan. Tadi saya sudah katakan menanti-nantikan Tuhan kan artinya percaya, berharap, bergantung sepenuhnya, menunggu pertolongan daripada Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa kita itu menanti-nantikan Tuhan? Nah, cara menunjukkannya adalah datang berdoa. Doa itu adalah bukti atau gambaran bahwa kita ini terus berharap kepada Tuhan, terus bersandar kepada Tuhan, terus menantikan Tuhan. Nah, jadi Ama Akong ya harus berdoa setiap hari kepada Tuhan. Bapak Ibu ada berdoa setiap hari kepada Tuhan? Misalnya kalau ada sakit, ada berdoa kepada Tuhan? Ya. Kemarin kami, beberapa hari yang lalu, kami pergi penginjilan dengan Pak Joni dan Lose lainnya, ke Lose Selfie, ke Mama Ibu Nelly Rosdel. Dan dia bilang, dia belum mau percaya kepada Tuhan, atau memutuskan ya, untuk percaya ya, mau dibaptis, karena dia ada rasa takut hal yang lain. Nah, jadi kita kuatkan dia, kita dorong dia untuk panggil nama Tuhan Yesus. Ya. Berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menguatkan, menolong ibu. Demikian juga untuk Ama Akong. Ketika ada pergumulan, Bapak Ibu yang tahu semuanya pergumulan masing-masing. Ya, kami kan hanya lihat secara umum ya. Ya, pada dasarnya hanya sakit penyakit. Tapi mungkin ada pergumulan yang lain. Bapak Ibu harus belajar berdoa sama Tuhan Yesus. Pak Wentong ada berdoa kepada Tuhan Yesus? Ya. Kalau sakit berdoa sama Tuhan Yesus. Ya.
Tidak susah ya berdoa kepada Tuhan Yesus. Ada yang merasa sulit berdoa tidak? Cara maksudnya berdoa kepada Tuhan, ada yang merasa sulit sekali ya untuk berdoa. Ada tidak yang merasa seperti demikian? Atau ada tidak yang mau cerita kenapa tidak mau berdoa kepada Tuhan? Mungkin merasa tak pandai saya berdoa, tak pandai saya cakap, ya kan kadang-kadang saya dengar tak pandai saya cakap ya kepada Tuhan. Kita itu bicara sama Tuhan, tak perlu harus kata-kata yang indah, ya kata-kata yang banyak, tidak perlu. Sederhana saja. Kita bisa panggil nama Tuhan Yesus dan kita minta apa yang kita alami, ya supaya Tuhan menolong. Misalnya kita bilang, Tuhan, tolonglah saya. Tuhan Yesus tolonglah saya. Saat ini saya sedang sakit kepala contoh. Dan Tuhan berkati obat saya. Kuatkan saya. Kan gampang. Betul tidak? Seperti kita meminta pertolongan kepada manusia. Hanya kepada Tuhan tentunya lebih punya pengharapan yang besar dan juga hormat kepada Tuhan. Nah, kita panggil nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolonglah saya. Saat ini saya sedang sakit kepala. Sembuhkan saya. Nah jadi ama akong setiap hari harus berdoa. Bangun pagi pun harus berdoa ya. Supaya Tuhan sertai satu hari itu. Malam pun harus berdoa. Kita itu tidur ya, kita tidak sadar, betul tidak? Tak ada yang sadar kalau kita tidur. Seperti entah kita di mana gitu. Hanya mungkin ada yang bermimpi ya. Semuanya pertolongan Tuhan ya, dia jaga kita. Nah, jadi berdoa kepada Tuhan. Itulah cara kita menanti-nantikan Tuhan. Semua orang-orang di dalam Alkitab ya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Semuanya itu, mereka itu berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Itu cara kita menunjukkan bahwa kita menantikan pertolongan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu jangan kecewa, ya, jangan menyerah. Kita punya pengharapan, yaitu melalui doa. Nah, kalau kita melihat selanjutnya, digambarkan seperti burung Raja Wali ya. Lihat di slide selanjutnya, dikatakan orang yang mendapatkan kekuatan dari Tuhan, itu digambarkan seperti burung Raja Wali. Ya, lanjut Lose. Nah, kalau kita melihat burung Raja Wali itu kan burung yang begitu gagah. Begitu gagah, kenapa? Karena dia bisa terbang tinggi. Terbang tinggi dan juga jangkauannya itu bisa jauh. Kalau kita melihat burung Raja Wali kan gagah sekali ya. Tidak hanya tinggi, tetapi jangkauannya juga bisa jauh. Nah, digambarkan kita yang mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang mungkin ya tidak terpikirkan di dalam diri kita. Tiba-tiba kita diberikan suatu semangat. Oh, saya tak boleh putus asa. Saya harus terus berjuang. Pastilah ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluar. Jadi kita harus bersandar kepada Tuhan. Bahkan di sini dikatakan ya, seperti orang yang berlari namun tidak menjadi lesu. Bapak Ibu ada menonton lomba-lomba yang lari itu? Yang berapa ratus meter, 100 meter, lari jauh kan. Biasanya kalau kita lari pasti langsung, nafas kita kan seperti ngos-ngosan ya. Capek kan? Tak ada orang yang berlari pada umumnya itu semuanya capek. Tak ada yang setelah lari dia seperti sebelumnya. Pastilah dia akan keluar tenaga. Nah tapi di sini dikatakan, bahkan seperti orang berlari namun tidak menjadi lesu. Seperti orang yang berjalan namun tidak menjadi lelah. Ini hanya gambaran bagaimana Tuhan memberikan kita kekuatan di dalam jiwa kita. Melebihi daripada apa yang kita pikirkan. Jadi apa yang menjadi kesimpulan bagi kita? Meskipun tubuh kita melemah, ya, yang terakhir ya, jangan biarkan semangat kita padam. Walaupun
Bapak Ibu sudah beruban, ya, penglihatan sudah berkurang, tenaga sudah berkurang, lutut pun sudah tidak kuat, ingatan pun sudah tidak kuat. Nah, tapi kita jangan sampai biarkan semangat kita, iman kita di dalam Tuhan menjadi padam, menjadi redup. Tetapi biarlah kita terus berharap dengan semangat kepada Tuhan. Nah, jadi caranya adalah berdoa. Berdoa. Ini kuncinya, berdoa. Bapak Ibu harus berdoa setiap hari kepada Tuhan. Apa yang terjadi, berdoa. Panggil nama Tuhan Yesus. Kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus tolong saya. Maka Tuhan akan melepaskan kita pada waktunya. Jadi ingat, setiap kita manusia, baik yang sudah lansia, kita punya Tuhan. Dan kita menanti-nantikan dia dengan cara berdoa. Ya, jadi ingat berdoa setiap hari. Yang saya tekankan adalah berdoa. Berdoa setiap hari kepada Tuhan Yesus. Ya, kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang menjadi penghiburan bagi kami semua. Bahwa kami sebagai usiawan, di dalam keterbatasan kami bisa tetap memiliki semangat, kekuatan, dan pengharapan yang besar ketika kami menghadapi setiap pergumulan kami. Karena Tuhan akan memberikan kami kekuatan, menambahkan semangat bagi kami. Tolonglah para usiawan agar mereka selalu ingat kepada Tuhan Yesus, berdoa, memanggil nama Tuhan, dan meminta pertolongan daripada Engkau. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.